Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara semua yang ada di Malaysia dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara saat pagi ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus nantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semuanya. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami puji permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Pembacaan firman Tuhan pada saat pagi ini terambil dari Ratapan 3 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Hal ini mengingatkan kita bahwa jika kita mencari kasih yang sempurna, maka hanya akan kita dapati di dalam diri Allah. Manusia memang bisa memiliki kasih, namun kasih manusia tidaklah sempurna. Kasih manusia seringkali masih bisa luntur, bahkan hilang karena beberapa faktor penyebab. Itulah kasih manusia, saudara, yang masih bisa berubah tergantung situasi dan kondisi. Berbeda dengan kasih Allah yang bersifat tanpa syarat dan tanpa batas. Allah mengasihi kita karena Dia memang kasih adanya. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Renungan hari ini akan membawa kita kepada pengenalan akan kasih Allah yang sempurna. Kasih Allah yang sempurna itu dapat kita lihat dalam beberapa hal, saudara, seperti yang Alkitab katakan. Lalu apa saja bentuk kasih yang Allah berikan kepada kita? Yang pertama adalah Allah menebus kita dari dosa. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang terbesar dan tidak terbantahkan adalah pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia yang adalah pencipta segala sesuatu, rela merendahkan diri menjadi manusia untuk menebus kita dari dosa. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah rela mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Kasih Allah membuat Dia rela menggantikan kita dihukum di atas Kalvari. Bukankah hal ini adalah kasih yang tanpa syarat, saudara? Dia datang menebus dan menyelamatkan semua manusia. Darahnya tercurah bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Lebih dahsyat lagi, mengingat bahwa Allah menebus manusia yang berdosa alias orang yang jahat. Bandingkan saja dengan kasih manusia. Kira-kira ada atau tidak orang yang mau berkorban bagi orang yang jahat? Inilah bentuk kasih yang sempurna. Kasih yang disediakan bagi semua orang. Namun hanya sebagian orang yang merespon dan mempercayainya. Lalu bagaimana dengan kita, saudara? Percayakah kita dengan pengorbanan Tuhan yang adalah perwujudan kasih Allah yang sempurna itu? Berbahagialah orang yang percaya akan karya penebusan Tuhan di atas kayu salib, sebab mereka akan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Yang kedua adalah Allah memelihara hidup kita. Dalam Matius 6 ayat yang ke-33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Wujud kasih Allah yang sempurna berikutnya adalah pemeliharaan Tuhan dalam hidup manusia. Pemeliharaan yang Tuhan nyatakan setiap hari dalam hidup setiap manusia. Manusia adalah makhluk yang lemah. Kita semua perlu Tuhan dalam hidup ini, saudara. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan untuk sekedar bernafas pun tidak dapat. Namun Tuhan begitu mengasihi kita. Dia sediakan segala sesuatunya bagi kita. Udara yang kita hirup setiap saat adalah pemberian Tuhan, tanpa syarat dan tanpa batas. Mentari pagi yang bersinar membuat manusia dapat hidup dengan nyaman. Saudaraku, coba bayangkan bila Tuhan berhenti memberikan udara untuk kita, bernapas atau matahari berhenti bersinar, maka sudah dapat dipastikan kehidupan akan berakhir. Segala yang kita butuhkan sebagai manusia adalah pemberian Tuhan. Dia mengasihi kita, sehingga Dia memelihara kita begitu rupa. Mari kita sadari bahwa tanpa pemeliharaan Tuhan, maka kita tidak akan pernah sanggup menjalani kehidupan ini. Bersyukurlah atas segala nikmat dan anugerah yang daripada Tuhan. Pemeliharaan Allah selalu nyata, maka sudah seharusnya kita menjalani hidup dalam ketaatan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, hiduplah taat kepada perintah Allah dan hiduplah selalu dalam kebenarannya. Dan yang ketiga adalah Allah memberikan jaminan masa depan. Di dalam Yeremia 29 ayat ke-11 dikatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Saudaraku, Allah tidak hanya menebus dan memelihara kita, namun Allah juga memberikan jaminan masa depan yang penuh dengan harapan. Inilah wujud kasih Tuhan yang begitu sempurna. Dia merancangkan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera dan pengharapan. Sebagai manusia seringkali kita khawatir akan masa depan, sebab kita tidak tahu seperti apa masa depan kita. Namun, bila kita percaya kepada Allah yang begitu mengasihi kita, maka kita akan tenang dalam menjalani kehidupan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, oleh karenanya saat ini kita tidak perlu takut dan khawatir dalam menjalani kehidupan. Kasih Allah yang sempurna sudah cukup, bahkan lebih dari cukup untuk membuat kita menjalani hidup ini dengan optimis. Percayalah kepada Allah yang penuh dengan kasih. Dengan percaya kepadanya, kita akan dapat merasakan kasih Allah yang sempurna dalam keadaan apapun. Sebab kasih Allah telah nyata. Allah menebus kita, memelihara kita, serta menjamin masa depan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur, berterima kasih buat firman Tuhan saat pagi hari ini yang mengajarkan kepada setiap kami bahwa begitu besarnya kasih Tuhan yang sempurna itu dalam kehidupan kami umat manusia. Tuhan yang sudah menebus kami, Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kami hari demi hari. Tuhan yang juga menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan bagi setiap kami, orang-orang yang percaya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami semakin hari untuk semakin mengasihi Tuhan, seperti Tuhan mengasihi kami. Menerangkan firman-Mu dalam setiap hati kami saat pagi ini Tuhan. Ajar kami melakukan firman Tuhan dengan penuh kesetiaan. Saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami kepada Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami Roh Kudus sehingga kami mampu berjalan dalam jalan Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada. Berkati rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan usaha kami, pendidikan kami. Pimpin kami sehingga kami terhindar dari segala malapetaka. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami hari ini. Berikan kami hati yang tenang, yang damai, dipenuhi dengan sukacita. Dan kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus, Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal bagi setiap kami. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang saat ini terbaring sakit, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang saat ini mengalami penderitaan, Tuhan berikan kekuatan. Yang berputus asa, Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota kami, daerah kami, dan negeri kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati. Mari tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.